Ketika seorang pemimpin mampu memahami sistem emosi organisasi, maka pemimpin akan mampu juga untuk menenangkan kepanikan organisasi, meminimalisir kebingungan, dan menebarkan semangat produktif kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya dalam acara Leadership Inspiration. Di era pandemi COVID-19, ada satu tema leadership yang sering dibahas, yaitu pemimpin resilient. Anda pernah mendengar? Atau baru kali ini Anda mendengar? Iya, pemimpin resilient telah menjadi satu karakteristik yang menjadi syarat wajib syarat wajib tuh dari pemimpin zaman now. Zaman VUCA, volatile, uncertain, complex, ambigu. Berbagai literatur dan juga praktik terbaik dari perusahaan yang mampu bertahan pada situasi krisis semakin membuktikan bahwa resiliensi merupakan kriteria yang tidak terhindarkan untuk dimiliki oleh seorang pemimpin. Apa yang dimaksud dengan pemimpin resilient? Pemimpin resilient adalah individu yang memiliki kemauan untuk mendorong dirinya dan tertempa oleh pengalaman yang beragam yang membuatnya memiliki daya lenting yang baik, alias cepat bangkit dari keterpurukan. Ibarat bola, jika dijatuhkan, maka ia akan memantul. Semakin keras dijatuhkannya, semakin tinggi pula ia memantul. Itulah resilient. Pemimpin yang resilient akan memimpin dengan matang, memiliki kejelasan dan keyakinan di tengah-tengah ketidakpastian. Pemimpin resilient bukan berarti tidak punya rasa takut, melainkan mengetahui betul cara-cara untuk mengelola dirinya dan timnya, baik fisik maupun emosional, dalam menghadapi kondisi sulit dan menantang, beragam, serta sangat memaksa kita untuk terus berbenah. Lantas, apa bedanya pemimpin resilient dengan kepemimpinan resilient? Ketika seorang pemimpin sebagai individu sudah menguasai keterampilan yang dibutuhkan sebagai pemimpin resilient, maka ia akan lebih mudah mewujudkan kepemimpinan resilient. Kepemimpinan resilient pada akhirnya tidak hanya bicara satu aspek atau area individu saja, melainkan bagaimana kita sebagai pemimpin mampu membangun resilient di berbagai lingkup kehidupan kita, termasuk kantor, rumah, keluarga, dan lain sebagainya. Tanda-tanda apa saja yang mengindikasikan bahwa kita sudah memiliki kepemimpinan resilient? Nah, kira-kira apa? Sudah Anda bisa nebak? Ya. Pertama, ternyata tenang. Ya. Sungguh manusiawi jika seorang merasa cemas, resah, dan gelisah. Itu pertanda bahwa kita itu hidup normal. Namun emosi-emosi negatif tersebut tidak akan dibiarkan. Ia akan berada dalam taraf mampu mengelola rasa cemas, resah, dan gelisah, serta emosi-emosi negatif lainnya dengan penuh kesadaran. Terlebih lagi ketika menghadapi sesuatu yang berat atau di luar dugaan, ia akan segera mengelola emosi negatif tersebut menjadi netral dan kemudian menjadi lebih positif. Banyak cara yang ia lakukan untuk menenangkan diri atau bahasa anak sekarang untuk healing. Mulai dari ngobrol dengan diri sendiri, me time, berkonsultasi dengan ahli, atau mengadu kepada Sang Maha Kekasih. Karena proses yang ia jalani ini, maka ia akan terlihat kalem, pemimpin yang tenang, cool, gitu. Nah, itu yang pertama, tenang. Yang kedua, menunjukkan keyakinan dalam memimpin. Segala pilihan tentu ada resikonya, ada konsekuensinya. Namun ia sudah mempersiapkan diri dengan segala antisipasi sehingga kesalahan atau kegagalan akan dipandang sebagai proses. Dia tidak merasa gagal. Itu adalah pembelajaran. Ini adalah pengalaman mahal yang perlu dijalani oleh setiap pemimpin. Ia menunjukkan keyakinan bahwa
target yang ditetapkan bisa ia capai. Semua timnya bekerja dengan baik, bisa membangun sinergi dengan timnya. Keyakinan ini membuat ia terus melangkah. Yang ketiga, ia adalah orang yang menjaga keterhubungan dengan orang lain. Dengan kata lain, sistem emosi yang perlu dipahami bukan hanya sistem emosi saya sendiri, melainkan juga sistem emosi organisasi, sistem emosi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan menurut Bob Dugan dalam bukunya Resilient Leadership, ketika seorang pemimpin mampu memahami sistem emosi organisasi, maka pemimpin akan mampu juga untuk menenangkan kepanikan organisasi, meminimalisir kebingungan, dan menebarkan semangat produktif kembali. Jadi, sekali lagi, bukan hanya sampai level individu, tetapi menyebar sampai organisasi. Apa yang sulit dari menerapkan kepemimpinan resilient ini? Sumber dari berbagai literatur menyebutkan beberapa. Di antaranya, budaya kerja yang kompetitif dan terlalu menekankan hanya pada action. Kerja. Tanpa refleksi, tanpa perenungan, tanpa jeda untuk evaluasi diri. Kemudian, adanya kebiasaan untuk sulit menolak sesuatu. Rasa tidak enak, sungkan, yang membuat kita terus tenggelam dalam kesibukan tiada henti sehingga kita tidak pernah sempat untuk belajar dan mengembangkan kapasitas diri. Atau juga kita merasa harus selalu kuat, tidak boleh terlihat lemah. Lemah itu hal yang memelautkan, apalagi buat laki-laki. Dan beberapa alasan lainnya yang semakin menjauhkan kita dari kepemimpinan resilient. Lalu, apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kepemimpinan resilient? Anda ingin mensupport channel ini? Mudah caranya ya. Subscribe, like, tekan tombol lonceng sebelum saya menjawab tentang pertanyaan tadi. Oke, kita kembali ke tema ya. Pertama, tingkatkan awareness ya. Baik kesadaran diri sendiri maupun orang-orang di sekitar anggota tim kita. Perhatikan respon kita dalam situasi stres. Respon anggota tim kita juga, apa yang paling membuat tertekan, gejala apa yang muncul, semakin peka kita mengenali reaksi diri dan anggota tim kita, semakin cepat kita mencari cara untuk mengelolanya. Berikan kesempatan kepada anggota tim yang sedang stres, yang sedang tertekan, dan depresi untuk melakukan jeda, me time, dan refleksi diri. Yang kedua, bangun ritual, dan ritualnya itu bukan hanya ritual diri, bangun ritual diri dan anggota tim yang mendukung produktivitas. Mulai dari hal-hal yang sederhana di keseharian, seperti olahraga, tidur yang teratur, mencari udara segar, membiasakan diri untuk saling memberikan masukan, terbuka dengan ide apapun yang dikemukakan, dan sebagainya. Cobalah sebelum rapat menyediakan waktu untuk masing-masing mengungkapkan rasa syukur atau pengalaman menarik selama beberapa hari terakhir. Biarkan anggota tim kita berbagi cerita yang menarik. Jangan ngomong kerjaan melulu. Seolah-olah hidup itu hanya kerja. Jadi kadang-kadang kita perlu menyediakan waktu untuk anggota tim kita mengungkapkan pengalaman-pengalaman terbaiknya dan rasa syukurnya. Yang ketiga, terus temukan pandangan dan perspektif baru. Latih diri kita dan anggota tim untuk menemui rasa sakit, rasa tidak nyaman, rasa tidak biasa dalam menghadapi sesuatu. Seiring kita fokus pada pengalaman dan pembelajaran terlepas dari rasa-rasa tidak enak yang pasti muncul, kita akan merasa percaya diri untuk menghadapi tantangan yang beragam. Kita perlu paham bahwa pelaut yang ulung tidak akan lahir di laut yang tenang. Orang-orang yang hebat tidak akan pernah lahir dari orang yang tidak mendapat cobaan dan ujian. Jadi, kita perlu menanamkan kepada diri dan anggota tim bahwa terkadang kita perlu melalui hal-hal yang tidak mengenakkan untuk bisa menjadi orang yang hebat. Tidak semua hal yang menyenangkan, tidak semua hal itu menyenangkan dan menenteramkan kita. Ada saat-saat kita perlu merasakan rasa sakit dan ketidaknyamanan. Hal ini perlu ditanamkan kepada
anggota tim kita. Dan resilient itu seperti otot. Melalui perencanaan yang solid, latihan yang konsisten, menerima umpan balik, berefleksi, dan mengoreksi kesalahan-kesalahan dengan tujuan agar apa? Agar kedepannya lebih baik. Ia akan terbangun di dalam diri kita dan juga anggota tim kita. Jadi perlu dilatih resilient itu. Sebagaimana kalau kita mau latihan otot kita, ya perlu dilatih supaya otot kita itu terlihat lebih kuat. Tetaplah jangan lupa menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin, salah satunya dengan melatih otot resilient di dalam diri kita. Apalagi yang Anda tunggu sekarang? Anda memperoleh inspirasi dari video ini? Bila jawabannya ya, silahkan Anda share ke orang-orang yang Anda kenal agar mereka juga memperoleh inspirasi. Terima kasih, semoga Anda semakin sukses, mulia.